Bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan rencana yang tak berjalan sesuai rencana. Well, itu adalah bab yang berjudul Ruang untuk Kesalahan, di mana setiap rencana yang sudah kita buat secara matang, secara detail, yang kita anggap sudah sangat sempurna, but jangan sampai kita melewatkan sedikit ruang untuk kesalahan. Ya, kenapa sih? Apa pentingnya? Dan semuanya kita akan bahas di bab kali ini. So, welcome to my Sobat Literasi semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di bab 13, melanjutkan di bab sebelumnya yang bab 12. So, buat Sobat Literasi yang belum menonton di bab selanjutnya, karena ini babnya berkesinambungan, kita akan membahas bukunya Morgan Housel yang berjudul Psychology of Money. So, buat kamu yang suka banget financial literasi, kemudian juga psychology, ataupun mungkin self development, ataupun literasi, whatever it is, kamu sudah menemukan channel yang tepat. So, aku harap kamu bisa nonton ini sampai habis. Kalau kamu suka sama videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga kamu bisa terus support channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk Sobat Literasi semuanya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke materi ya. Di sini Morgan Housel menuliskan beberapa contoh terbaik perilaku finansial yang cerdas bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Kalau di sini dia menyebutkan di kasino Las Vegas ya, walaupun ya dalam Islam itu tidak boleh, tapi kita coba baca dulu untuk versinya si Morgan Housel ini, sudut pandang beliau. Nanti kalau ada yang bagus kita ambil, kalau enggak ya enggak usah kita ambil ya guys ya. Well, bukan di semua penjudi tentu, namun segelintir pemain blackjack yang melakukan perhitungan kartu bisa mengajari orang biasa sesuatu yang sangat penting dalam mengelola uang, yaitu perlunya ruang untuk kesalahan. Dasar perhitungan kartu blackjack sederhana, kata Morgan Housel ya. Kok aku nggak paham, tapi kita baca aja. Tak ada yang bisa tahu pasti kartu apa yang akan dikeluarkan berikutnya oleh bandar. Yes, betul, masuk akal. Kemudian kedua, namun dengan mengingat kartu apa saja yang sudah keluar, kita bisa memperkirakan kartu apa saja yang masih ada di tumpukan. Yes, makes sense. And then dengan melakukan itu kita bisa tahu peluang kartu tertentu dikeluarkan oleh bandar. Oke, ini masuk ke pelajaran matematika juga ya, tentang peluang. So, lanjut. Sebagai pemain, Anda bertaruh lebih banyak bila peluang mendapat kartu yang Anda inginkan itu besar, dan lebih sedikit bila peluangnya kecil. Mekanika cara kerjanya tak penting di sini. Yang penting adalah bahwa seseorang menghitung kartu blackjack tahu sedang bermain dengan peluang, bukan kepastian. Ya. Oke, relevansinya masuk sih, ngerti. Di setiap ronde mereka berpikir punya peluang menang, tapi ada juga peluang salah. Boleh jadi kedengarannya aneh kalau mengingat profesi mereka, tapi strategi mereka sepenuhnya mengandalkan kerendahan hati. Kerendahan hati bahwa mereka tak tahu dan tak bisa tahu pasti apa yang akan terjadi berikutnya. Sehingga bermain dengan mempertimbangkan itu. Sistem perhitungan kartu ampuh karena mengubah peluang menjadi sedikit lebih menguntungkan pemain. Namun, jika bertaruh terlalu besar, kalaupun peluang menang tanpa besar, lalu Anda keliru, Anda bisa kalah besar, sehingga tak punya cukup banyak uang untuk terus bermain. Tak pernah ada saat ketika Anda sangat benar, sehingga bisa mempertaruhkan semua yang Anda punya. Dunia tak sebaik itu kepada siapapun, setidaknya tak secara konsisten ya. Anda harus memberi ruang untuk kesalahan. Anda harus merencanakan rencana Anda yang tak berjalan sesuai rencana.
Kevin Lewis, seorang penghitung kartu sukses yang ditampilkan di buku Bringing Down the House, menulis mengenai filosofi berikut. Walau terbukti ampuh secara statistik, menghitung kartu tak menjamin Anda untuk menang terus. Apalagi ketika tiap kali pergi ke kasino, kita mesti memastikan kita punya cukup banyak uang untuk menanggung nasib buruk kapanpun. Anggap Anda punya keunggulan kira-kira 2% dibanding kasino. Itu masih berarti kasino menang dalam 49% kesempatan. Oleh karena itu, Anda perlu punya cukup uang untuk menanggung kesalahan. Patokannya Anda harus punya setidaknya 100 unit dasar. Dengan asumsi Anda mulai dengan $10.000, Anda dapat dengan nyaman bermain di unit $100. Sejarah penuh gagasan bagus yang dilanjutkan terlalu jauh sampai tidak ada bedanya dengan gagasan buruk. Kebijaksanaan dalam memiliki ruang untuk kesalahan adalah karena mengakui bahwa ketidakpastian, sifat acak, dan kebetulan yang tak bisa diketahui adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan. Satu-satunya cara berurusan dengannya adalah memperbesar perbedaan antara apa yang Anda pikir akan terjadi dan apa yang bisa terjadi sambil masih membuat Anda mampu bertarung lagi besoknya. Jadi dalam hidup ini, karena memang kita tidak tahu apa akan terjadi ke depan, jangan pernah mempertaruhkan segalanya, jangan pernah memberikan sepenuhnya. Apapun itu ya, kalau menurut aku ya, dari segi keuangan, dari segi perasaan, dari segi kepercayaan, apapun itu, memang yang all out terkadang itu tidak baik. Kita harus tetap memberikan ruang untuk diri kita sendiri, untuk hal-hal yang mungkin bisa terjadi, hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin bisa saja terjadi. Jadi untuk menjaga diri kita untuk tetap bisa waras, untuk bisa tetap hidup dan melanjutkan hari esok. Dua hal membuat kita menghindari ruang untuk kesalahan. Satu, gagasan bahwa orang masih tahu ada apa pada masa depan. Didorong rasa tak nyaman karena mengakui ketidaktahuan. Dua, kita merasa rugi kalau kita melakukan tindakan yang sepenuhnya memanfaatkan pandangan bahwa masa depan itu pasti akan terjadi. Namun, ruang untuk kesalahan itu kurang diapresiasi dan kurang dipahami. Ruang untuk kesalahan sering dipandang sebagai pengamanan konservatif, digunakan oleh mereka yang tak ingin mengambil resiko besar atau tak yakin dengan pandangannya. Namun, bila digunakan dengan tepat, justru sebaliknya. Ruang untuk kesalahan memungkinkan kita untuk punya ketahanan menanggung kesalahan ataupun berbagai potensi hasil. Dan ketahanan memungkinkan kita untuk cukup lama untuk menunggu peluang mendapat untung dari hasil yang berkemungkinan kecil akhirnya terwujud. Hal paling besar terjadi paling jarang, entah karena memang tak sering terjadi atau karena butuh waktu untuk penumpukan. Jadi orang dengan cukup ruang untuk kesalahan dalam strateginya atau uang kas bisa menanggung kesulitan di bagian lain atau saham dan punya keunggulan dibanding orang lain yang langsung habis dan semua tidak tersisa kalau keliru. Ada quote yang menarik bahwa titik kegagalan paling besar dalam hal uang adalah hanya mengandalkan satu gaji untuk mendanai belanja jangka pendek tanpa tabungan untuk bantalan antara belanja masa kini dan masa depan. Satu sepupu penting ruang untuk kesalahan adalah apa yang saya sebut bias optimisme dalam mengambil risiko atau sindrom roulette Rusia. Seharusnya bekerja sesuai statistik, membayangkan peluang hasil terbaik ketika hasil terburuk tak bisa diterima dalam segala keadaan. Kata Nassim Taleb, Anda bisa menyukai resiko tapi sepenuhnya tak menyukai kehancuran. Ya memang seharusnya. Gagasannya adalah bahwa Anda harus mengambil resiko agar bisa maju. Tapi resiko yang bisa menghancurkan Anda tak layak diambil.
Peluang Anda beruntung itu besar di permainan roulette Rusia. Namun hasil merugikannya tak sebanding dengan potensi keuntungannya. Tak ada margin keamanan yang bisa mengimbangi resikonya. Sama saja dengan uang. Peluang banyak, hal menguntungkan itu besar. Harga properti naik hampir setiap tahun. Dan dalam sebagian besar tahun Anda digaji setiap bulan. Namun jika sesuatu punya peluang benar 95%, peluang salah 5%, berarti Anda hampir pasti akan mengalami kesalahan itu pada satu waktu dalam hidup Anda. Dan jika kesalahan menyebabkan kehancuran, keuntungan 95%, sisanya mungkin tak sebanding dengan risikonya. Betapapun menariknya, yang bisa menjebak adalah hutang. Berutang untuk menghasilkan uang mendorong risiko rutin menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan. Bahayanya adalah bahwa optimisme rasional sering menyelubungi peluang kehancuran yang kadang terjadi. Hasilnya, kita secara sistematis meremehkan resiko. Harga rumah yang jatuh 30% pada dasawarsa kemarin di AS, beberapa perusahaan gagal bayar utang. Itulah kapitalisme. Hal-hal demikian bisa terjadi, namun mereka yang banyak utang mengalami kerugian ganda. Bukan hanya bangkrut, mereka juga kehabisan modal untuk kembali bermain ketika kesempatan itu ada lagi. Nah, untuk mengatasinya, saya berpikir bahwa uang saya berbentuk barbel. Saya mengambil resiko dengan satu bagian dan mengkhawatirkan bagian yang lain. Itu tak konsisten, tapi psikologi uang akan mendorong Anda percaya bahwa itu tak konsisten. Saya hanya ingin memastikan tetap bisa berdiri cukup lama sampai risiko yang saya tanggung mendatangkan hasil. Kita harus bisa bertahan lama agar berhasil. Mengulang satu hal yang kita sudah sebut beberapa kali di buku ini. Kemampuan melakukan apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda mau, selama Anda kehendaki punya hasil yang tak terbatas. Ruang untuk kesalahan bukan hanya melebar sasaran hasil yang mungkin terjadi, melainkan juga membantu melindungi Anda dari hal-hal yang tak bakal Anda bayangkan, yang bisa menjadi keadaan yang terburuk. Trik yang paling sering dilupakan, bahkan oleh yang paling kaya, adalah yang kita lihat di bab sebelumnya ya, di bab 10, menyadari bahwa kita tak perlu alasan khusus untuk menabung. Boleh-boleh saja menabung untuk membeli mobil, membeli rumah, atau persiapan pensiun. Namun penting juga untuk menabung demi hal-hal yang tak dapat diprediksi atau dibayangkan, seperti tikus. Ya, memprediksi apa yang akan dilakukan dengan uang tabungan berarti berasumsi hidup di dunia di mana Anda tahu pasti apa saja belanja di masa depan. Padahal tak ada yang mengetahui itu. Saya banyak menabung dan saya tak tahu apa yang akan saya lakukan dengan tabungan itu kelak. Rencana finansial yang hanya mempersiapkan menghadapi risiko yang sudah diketahui tak cukup punya margin keamanan untuk bertahan di dunia nyata. Malah, bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan rencana Anda yang tak berjalan sesuai rencana. Oke? Di sini sudah selesai mengenai bab ke-11 ini dan ke-12 ya. Ini sangat keren banget sih. Jadi mungkin tadi dikaitkan dengan direlevansikan dengan untuk bab 13 ini sudah selesai kita bahas mengenai ruang untuk kesalahan, dan menurut aku ini bagus banget. Jadi kita dalam merencanakan suatu hal, walaupun itu sudah sedetail dan sesempurna mungkin, jangan sampai lupa untuk memberikan ruang untuk kesalahan. Ya, walaupun tadi di awal Morgan Housel sedikit mengumpamakan dengan perjudian di kasino, ya karena memang kehidupan di dunia ini layaknya seperti berjudi. Jadi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya bisa kendalikan, kontrol apa yang bisa kita kontrol dan kendalikan di diri kita untuk bisa terus bertahan di kehidupan nyata ini sampai nanti waktunya tiba. Jadi
Untuk di bab selanjutnya kita akan membahas materi yang akan lebih keren lagi untuk menunjukkan bagaimana perilaku mengenai menyisakan ruang kesalahan itu akan berefek seperti apa sih gitu, dan kita akan bahas insya Allah di next video. So buat kamu semua terima kasih banyak udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau kamu mau komen, mau tanya-tanya, atau mau ngasih pendapat, masukan, insight, atau mungkin mau ngebahas buku apa lagi sih yang next kita bakal bahas kalau buku ini sudah selesai, boleh banget ya. Pokoknya kita budayakan untuk berdiskusi, menambah wawasan, self development, self improvement. Oke, I hope to see you again on the next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.